Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, salam jumpa kembali dari saya, Carla Ratna. Kembali hadir untuk Anda dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan dari TV 10. Seperti biasa, program ini akan menghadirkan psikolog untuk memberikan atau membagikan ilmunya, tips parentingnya untuk kita semua. Nah, bersama saya sudah ada psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias, Magister Psikologi Psikolog. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nana. Sehat Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik ya. Baik, di kesempatan kali ini kita sudah siap untuk menyapa sahabat TV 10 Bun dalam program Bincang Psikologi Anak seperti biasa, karena kita ingin memberikan ilmu yang benar untuk mengasuh buah hati tercinta. Baik itu juga untuk orang tua atau yang belum menjadi orang tua, tengah bersiap untuk menjadi orang tua, ini kita bisa mempelajari ilmu parenting ini dan bisa mempelajarinya tanpa kita harus mengalami dulu. Jadi nggak harus kita pengalamannya anak kita apa dulu gitu ya, tapi bisa juga belajar dari mungkin problem dari anak orang lain. Nah, untuk itu kita juga mengundang nih untuk sahabat TV 10, ayah bunda yang ada di rumah, kalau mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan terkait putra-putri Anda, misalnya anaknya gimana gitu ya, nakal atau sebenarnya nggak ada anak nakal ya, mungkin perilakunya kok berbeda dengan temannya yang lain, nah boleh disampaikan melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Nah, di kesempatan kali ini kita juga sudah mendapatkan satu WhatsApp ini dari seorang ibu yang ada di Bantul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kris dari Bantul. Salam kenal Bu Kris dari Bantul ya Kak ya. Yogyakarta. Memang tayangan kita sampai di Yogyakarta, sehingga mungkin ibu-ibu yang di sana ini juga tengah menyimak program ini, semoga bermanfaat. Ini Bu Kris dari Bantul mau tanya soal ODD. Apakah gejalanya, kemudian berapa lama terjadi, dan apakah termasuk tantrum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kris dari Bantul yang sudah setia menyimak program ini, kemudian juga sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Nah, untuk menjawab keresahannya Ibu Kris ini yang dari Bantul Kak, terkait dengan ODD. ODD itu apa sih Kak? ODD? Baik Kak Nana, periksa TV 10 di rumah, mungkin kayak asing ya ODD istilahnya. Itu apa? Mungkin ada yang terjadi juga dengan anak atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Cuman kita kan nggak bisa menganalisa ini termasuk perilaku apa gitu. Nah, ini dari ilmu psikologi. ODD itu apa sih? Baik. Jadi kayak ini termasuk gangguan ya. Jadi gangguan kayak apa namanya, pembangkangan. Jadi gini, istilahnya ODD itu adalah oppositional deviant disorder. Jadi kayak gangguan pada yang terjadi pada seseorang, yaitu yang bersifat dia itu kayak mudah marah dan sering membangkang. Dan ini tuh bisa terjadi di anak prasekolah sampai anak itu istilahnya istilahnya remaja ya. Tahapannya jadi dari istilahnya kan anak itu belajar emosi ya, belajar kayak mengekspresikan emosi, tapi ini emosinya sudah berlebihan. Jadi kayak reaksinya pun juga berlebihan. Kalau emosi kan paling marah, nangis sudah. Tapi kalau ini adalah emosinya yang paling terlihat adalah dia itu membangkang, jadi melawan. Memberontak gitu. Memberontak. Jadi membangkang itu tadi ya. Tahu lah kalau anak membangkang tuh seperti apa. Dikasih tahu ngeyel, ditegur ngambek gitu kan. Jadi ini kalau termasuk ditegur, ODD. jadi membangkang. Jadi kalau ditegur ngambek, kalau itu dia enggak. Jadi kayak berani melawan. Ketika dikasih tahu, dia berani melawan dan berani kayak menyela pendapatnya. Dia menantang. Menantang itu juga seperti itu. Jadi kayak melawan orang yang lebih dewasa ataupun teman yang di sebelahnya. Seperti itu. Jadi ODD ini termasuk adalah salah satu gangguan pembangkangan yang bisa terjadi di anak maupun remaja, ataupun kalau ada yang belum selesai nih dewasa pun bisa seperti itu. Jadi kalau ada anak yang mungkin membantah, menentang sampai berperilaku kasar pada orang tua, ini sudah bisa dikondisikan sebagai ODD ya. Penyebabnya apa sih Bun sebenarnya? Kok bisa sih anak-anak jadi ODD kayak gitu kan ya?
kalau penyebab itu masih macam-macam ya, tapi yang sebelumnya ini kita harus tahu cirinya dulu Kak. Jadi kayak cirinya adalah ciri itu harus menetap selama 6 bulan dan yang boleh untuk menegakkan diagnosisnya itu adalah orang yang ahli. Jadi kayak psikiater ataupun psikolog, karena itu 6 bulan ini ya, 6 bulan istilahnya berturut-turut dia tuh seperti itu. Dan adapun cirinya yang pertama adalah dia mudah tersinggung. Jadi kayak mudah marah. Jadi kena nggak bisa sedikit anak itu mainan Lego sedikit dia itu langsung marah-marah, nggak bisa, harus teriak-teriak dan sebagainya. Itu apa namanya yang otomatis yang keluar itu dulu. Jadi kayak banting, mukul dan sebagainya, itu satu. Kemudian dia mudah marah dan mudah tersinggung. Yang kedua adalah dia adalah tidak sabaran. Jadi kurang sabar. Jadi kalau ngantri tahu-tahu dia serobot gitu. Kemudian dia kalau secara itu yang secara emosinya ya. Kemudian dia juga sama orang yang lebih tua ataupun sama yang temennya itu dia berani. Beraninya adalah berani melawan ketika dinasehatin atau ini ya jangan apa namanya, jangan buang sampah di sembarangan gitu loh. Dia bisa jawab langsung, dia dengan nada emosi, orang aku nggak bantah gitu ya, bantah gitu. Orang aku nggak buang kok, itu bukan aku yang buang. Nah itu juga itu salah satu cirinya. Kemudian adalah lagi cirinya adalah dia yang melakukan kesalahan tapi dia tidak mengakui, tapi melimpahkan kesalahannya itu kepada orang lain. Itu yang dia istilahnya yang termasuk ciri-cirinya itu. Kemudian juga dia ini ada keinginan nih kayak untuk kalau antara anak dan yang mungkin sudah dewasa ya, keinginan untuk kayak balas dendam. Jadi kayak iri sama orang lain, kok lihat nggak suka nih orang lain kayak gitu, kemudian pingin nih balas dendam ketika dia istilahnya dia disakitin gitu ya, atau pernah dipukul, dia itu pingin gimana caranya nih aku bisa mukul balik. Nah kayak ada sifat asal, ada ciri yang balas istilahnya pingin membalaskan dendam apa yang terjadi dia. Jadi kayak yang pasti ciri-cirinya adalah emosinya itu belum matang. Istilahnya dia waktu anak kecil mudah marah, mudah tersinggung, sensitif, dikatain dikit langsung dia marah, dan responnya itu marahnya adalah membangkang atau dikasih tahu membantah, melawan. Jadi ini nggak bisa gini. Nah kemudian juga secara emosi seperti itu. Kemudian juga ada yang istilahnya pengen balas dendam atau itu. Nah itu ciri-ciri tersebut itu menetap kalau anak yang di bawah usia 5 tahun itu ada juga tantrumnya. Jadi kayak masih tantrum tapi berlebihan. Nah gitu. Jadi tantrumnya marah-marah, benar-benar marah, gulung-gulung, nggak bisa istilahnya sampai gulung-gulung, sampai mukul-mukul dan sebagainya. Tapi kan kalau tantrum ini ya biasa dia sudah tenang sudah gitu ya. Kalau ini enggak langsung dia melawan gitu, memberontak. Nah seperti itu. Kemudian kalau di bawah 5 tahun biasanya kalau menegakkan diagnosanya itu adalah dia harus dia menetap setiap hari. Jadi setiap hari nangis terus, setiap hari ngelawan orang tuanya terus, setiap hari dia kayak makanya mudah butuh marah. waktu sampai 6 bulan itu untuk menganalisa ya. Untuk menganalisa. Dan itu terjadi sering. Nah kalau sudah di 5 tahun ke atas, karena sebenarnya anak sudah 5 tahun ke atas itu kan dia sudah bisa meregulasi emosi. Nah tapi dia belum bisa, dan itu terjadi minimal kayak seminggu sekali. Jadi seminggu sekali kok dia berlebihan banget tantrumnya, kemudian melawan orang tua yang dinasihati nggak bisa. Nah itu menetap selama 6 bulan. Nah itu kita bisa nih, kok anakku kok ada ciri-ciri semuanya ini ya, itu ayo siapapun orang tua, kakek, nenek dan semuanya kita konsultasi yuk, kita bawa ke ahlinya. Soalnya itu adalah siapa tahu itu adalah mengarah pada ODD seperti itu. Seberbahaya apakah Bun apabila berlanjut? Jadi berbahaya kenapa? Karena kalau itu tidak selesai di tidak selesai di usia dini saat itu, atau tidak segera ditangani, adalah kedepannya adalah dia berdampak. Dia ada satu otomatis ketika dia memukul, kemudian membangkang, dia di sekolah tidak mau mengikuti aturan, suka membantah orang yang lebih tua, yang gurunya, otomatis dia akan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian juga ada juga kan itu kan masalah emosi ya, juga dia nanti juga tidak belajar caranya, oh aku harus bersabar, aku harus menunggu, malah istilahnya jadi temperamen ya. Jadi istilahnya kalau udah besar dia
temperamen. Ada apa tuh yang pertama kali dia lakukan adalah mukul dulu. Nah, itu kan merugikan orang lain. Ya. Iya. Itu jadi kalau tidak segera ditangani, takutnya adalah berkelanjutan sampai dewasa, ya. Berkarakter buruk. Jadi kita harus segera menyelamatkannya. Iya, betul sekali. Jadi apapun nih kok ada nih salah satu gejala-gejala atau ciri-cirinya tadi, nah itu kita harus aware dan nggak apa-apa sih kalau ada masih sedikit gejala atau apa, kita konsultasikan langsung, ya? Biar kita tenang. Oh, ternyata bukan. Iya. Mungkin di usia segini memang wajar gitu ya. Tapi akan segera tertangani apabila memang diagnosanya benar adalah ODD gitu ya, Bun. Ya, takutnya kan apalagi kok ini tiap hari kok kayak gini ya. Apalagi kalau orang tua ada yang sampai kewalahan loh. Harus dibagaimanakan. Kadang sampai kepengennya itu kita menahan diri, nggak emosi. Tapi kan ya namanya kita tidak cuma ngurusin satu anak aja, kadang juga masih bekerja juga, kadang masih ngurus rumah juga. Jadi kadang kelepasan. Nah, takutnya malah justru efeknya semakin bertumpuk dan tidak baik ya. Iya, betul sekali. Jadi kayak tadi kan itu perlu istilahnya apa? Kita tangani nih biar kedepannya itu dia tidak terhambat dalam mengekspresikan emosinya. Oke, lalu bagaimana nanti penanganannya atau adakah nanti pencegahannya? Betul sekali, semoga saja bisa ya. Nanti akan kita obrolkan lebih lanjut dalam program Bincang Psikologi Anak. Untuk itu sahabat TV 10 jangan kemana-mana. Kami segera kembali untuk Anda tetap di TV 10. Baik sahabat TV 10, Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Terima kasih untuk Bu Kris dari Bantul yang sudah menyampaikan pertanyaannya tentang ODD ya Bunda. Tadi ditanyakan gejalanya apa, nah tadi sudah disampaikan Bunda Tarika. Kalau Anda menemukan anak-anak Anda atau mungkin di sekitar Anda ada anak yang seperti disampaikan oleh Bunda Tarika, apalagi itu berkelanjutan sampai dianalisa selama 6 bulan ya Bun? Iya, biasanya 6 bulan. Biasanya 6 bulan dianalisa itu ternyata memang seperti itu perilakunya, berarti harus segera mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, tadi juga disampaikan oleh Bu Kris, berapa lama terjadi? Apakah termasuk tantrum? Iya. Tantrum yang berlanjut ya? Iya, jadi wajar tantrum kan usianya 2 tahun. Iya, sebenarnya kan emosi itu kan pengelolaan emosi sampai kita matang itu kan berasa remaja pun juga masih belajar emosi ya. Kemudian sampai kita dewasa benar-benar sampai sudah full kita bisa meregulasi emosi ya. Jadi tapi tahapnya kan tantrumnya harus selesai di usia dia balita ya Bun harusnya. Jadi kayak 5 tahun lah dia itu sudah mulai bisa ya. Tapi kalau benar-benar sudah pure dia bisa istilahnya meregulasi emosinya itu kan sudah dewasa usia 20-an gitu sudah insya Allah sudah selesai, udah tenang gitulah istilahnya. Udah bisa mengelola emosinya dengan baik ya. Betul. Kemudian ODD ini Bun, kalau tadi disampaikan, aduh kok ngeri ya. Saya tuh malah takutnya nantinya kalau gede, kalau ini berlanjut tanpa penanganan jadi kriminal. Malah iya kan melihat dia tuh suka membantah, kemudian suka ngamuk dan lain sebagainya kan mengerikan. Itu kan bisa efeknya ke sana ya betul Bun. Kan istilahnya itu masih impulsif ya. Jadi apa yang jadi melakukan tidak terpikir terlebih dahulu. Jadi kayak apa yang pingin dia karena dia tidak bisa, jadi kayak faktor penyebabnya kan ada tuh, dia belum bisa meregulasi emosinya. Jadi apa yang pinginnya itu emosinya dulu yang ke depan nih. Semua ada nih kayak mungkin penyebab kayak tawuran dulu ya, apa masalahnya cuma kecil ya, kayak cuman ini diejek sama diejek apa gitu, tersulut emosi, akhirnya jadilah tawuran antar SMA atau apa gitu kan. Nah itu kan penyebabnya dari itu dulu. Sebenarnya awalnya memang dari kita kemampuan meregulasi emosi yang berlanjut ya, akhirnya yang belum selesai, akibatnya ke bawah kalau dia dewasa gitu, efeknya malah jadi kemana-mana ya Bun. Banyak nanti pihak yang akan dirugikan. Bagaimana penanganannya dari seorang psikolog melihatnya? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, kita sebelum kita melakukan penanganan, kita tahu dulu penyebabnya apa dulu. Penyebab dari ODD ini bisa satu dari yaitu kesulitan orang itu masih dari dini ya, mungkin regulasi emosinya belum selesai.
kemudian emosinya juga masih orang tua belum mengajarkan bagaimana sih cara mengekspresikan. Kemudian dia pertamanya nih dia sudah bisa mengekspresikan tapi ditahan. Akhirnya tumpuk jadilah dia kayak mungkin sebel sendiri. Akhirnya aku nggak mau, aku nggak suka sama itu. Ya? Nah, dia meledak dan dia dari lingkungan keluarga itu biasanya yang kedua adalah lingkungan keluarganya yang menerapkan pola asuh yang otoriter. Jadi kayak yang kamu harus gini, oh nggak boleh gini, tanpa memikirkan dia itu, ini loh aku lagi marah, nggak dipahami validasi, oh kamu lagi marah ya, terus nggak diajari cara, oh gimana sih caranya kamu sabar, kemudian nanti dulu. Nah akhirnya dia kan langsung meledak nih, akhirnya mungkin yang tumpukan dari emosi itu meledak terus direspon dengan emosi juga. Akhirnya juga yang dia tahu adalah cara penyelesaiannya ketika aku ada masalah ya udah emosi. Ya sudah, yang mana itu harus. Jadi yang pertama kali adalah kita harus mengajarkan emosi ya. Kita sudah berulang kali ya, kayak kita meregulasi emosi. Ketika anak ingin mengekspresikan emosi ya sudah, biar dia itu kasih tahu, oh kamu lagi marah ya. Kalau lagi marah sudah boleh baiknya nangis, seperti ini, iya boleh nangis gitu ya. Tapi kalau dia sudah akhir-akhirnya dia kayak mulai protes nih, protesnya dilihat dulu, terus mama kok kok sibuk terus ya, oh itu masih wajar. Tapi kalau protesnya sudah dia membangkangnya seperti kayak gini, dikasih tahu, Dek, itu gelasnya di ini ya, ditaruh di tempatnya. Tapi kok dia ngapa mama kayak gitu, aku nggak suka nyuruh. Nah itu berarti kita harus aware nih. Oh berarti anak ini kok mulai membangkang ya, kita kasih tahu langsung aja. Pertama kali kita langsung tahu, kasih, Dek, kalau caranya gitu, kalau marah caranya nggak gitu, bilang yang baik, mama aku nggak mau gitu toh. Terus mama kan cuma minta tolong, Adik pindahin ini, Adik bisa kan memindahkan gelasnya ke tempat cucian. Nah Adik ini ya nggak kayak gitu caranya, kita langsung kita langsung nasihatin nih, Adik caranya yang baik sama orang tua, kita harus adab ya pertama kali ya. Caranya katanya yang lembut, nggak kayak marah-marah gitu. Nah langsung kita kasih tahu, kan anak itu kayak masih belajar ya. Jadi kalau kita tidak mengarahkan, mereka nanti tidak tahu benar salah. Kalau kita cuma memarahi tanpa mengasih solusi, anak itu hanya tahu aku salah terus nih, ya udahlah sebel nih, akhirnya sebel yang ditumpuk-tumpuk, akhirnya dia mama sih selalu nyalahin aku nggak kok salah terus ya. Itu biasanya yang ini sama anak itu seperti itu. Iya, yang terekam kan dia kayaknya disalahin terus dia sama mama. Jadi kita sebagai orang tua harus istilahnya mengevaluasi. Berarti kok anakku protes kayak gini, berarti aku harus evaluasi. Oh berarti ketika aku kok disalahin, berarti dia itu belum tahu nih kayak benar salahnya. Karena Adik bukan nyalahin tuh tujuannya baik, mama ngasih tahu ini adalah Adik biar tahu nih, oh nanti kalau ada gelas yang ini kita taruhnya di tempat. Nah jadi sebenarnya itu evaluasi bagi kita nih, kita harus tahu nih caranya gimana, nalarnya seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kayak yang udah membangkang itu pasti itu ada tumpukan emosi yang yang udah diredam selama lama ini nih ya. Jadi akumulasi emosi yang selama ini dia pendam, gitu. Kemudian kalau pola asuhnya otoriter ya, kita coba nih ke pola asuh, dengarkan nih dari versi anaknya gimana. Ketika dia ada salah, apa sih yang ketika harus lakukan ketika dia salah, kita kasih tahu nih. Oh kalau kamu memecahkan piring nih, oke, kita beresin bareng-bareng, yuk bantu mama beresin. Nah kasih solusi. Jadi kayak kemudian besok lagi kalau bawa kamu piring kasih solusinya seperti itu. Kemudian kalau membangkang, dia sudah mulai membangkang, mulai protes, kasih tahu cara protes yang baik itu kayak gimana. Bilang sama mama aku nggak suka kalau mama itu marah-marah. Kasih tahunya yang baik ya mama, suaranya pelan. Gimana suaranya? Kayak gini. Kamu gini. Nah itu caranya. Enggak suka, kasih anak gitu. Suaranya kurang pelan ya. Jadi gini, Adik gitu gini sudah bisa. Nah udah bisa, Adik sudah seneng. Nah kayak gitu. Jadi kayak kita kalau sama anak kecil seperti itu, tukar seperti itu. Kalau sudah yang besar, mending kalau itu sudah akumulasi ya. Kalau sudah dewasa atau sudah remaja, kok seperti itu, mending kita butuh bantuan ke
psikolog atau psikiater yang bisa ahli dalam hal tersebut. Oh gitu. Kalau masih anak-anak kita masih bisa ya mengatasinya. Maksudnya kan belum terlanjur ya. Kalau sudah berlanjut karena itu adalah ada akumulasi dari emosi yang terpendam yang memang dia butuh untuk meluapkannya, sudah harus butuh penanganan. Kalau anak kecil kan masih dalam kontrol kita ya, kita masih bisa mengontrol, dan mumpung belum terkontaminasi besar, juga dari luar kita menguatkan dari keluarga dulu, masih bisa diajak komunikasi, masih bisa kita bilangin atau beritahu, dan itu masih bisa diarahkan dengan baik ke depannya ya. Selanjutnya dia sudah ada perubahan, itu berarti kita sudah menangani. Tapi kalau kita kok sudah melakukan hal ini tadi ya, kok dia belum berubah, oke, kita bawa aja nih untuk ahlinya, seperti itu. Karena memang kalau ODD perlu penanganan ahli ya Bun ya, apalagi kalau memang diagnosanya menunjukkan ODD. Kita nggak bisa mengatasinya sendiri ya. Betul, karena ini kan sudah akumulasi dan sudah kayak perilaku yang menetap ya. Jadi kan itu kan sudah 6 bulan kan diobservasi, dan itu terus-menerus seperti itu, berarti kan perilaku itu sudah menetap. Jadi sudah ada cara polanya sudah menetap gitu ya. Jadi itu perlu bantuan dengan ahli. Jadi kayak jangan ditangani sendiri. Jadi dari ciri-ciri tadi, kalau sudah ada yang marah ke situ dan kok sudah selama 6 bulan seperti itu terus, dan itu sangat mengganggu, baik kalau untuk remaja di sekolahnya, kemudian untuk anak SD juga di lingkungan sekitar rumahnya, anak TK kok ada banyak laporan nih. Ya, benar. Itu dari laporan dari teman-temannya atau dari orang tua murid, dari gurunya. Itu mendingan jangan malu untuk datang ke psikolog atau ke psikiater atau ahli, karena kita itu berusaha untuk membantu nih, menjembatani gimana sih cara penanganan yang baik dan tepat, seperti itu. Apalagi ini untuk anak, demi masa depan anak ya. Iya, betul sekali. Jadi memang meminimalkan hal yang buruk yang terjadi untuk anak di masa depan. Betul sekali. Baik, sebelum berakhir Bun, kalau ngobrol suka nggak berasa ya, saking serunya kalau ngomongin anak-anak. Sebelum berakhir, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV10 terkait tema kita? Baik Kak Nana dan pemirsa TV10 di rumah, ketika anak itu terjadi ODD atau gangguan pembangkangan, sebagai orang tua, ayo kita sama-sama nih dari ciri-ciri tadi, kok sudah ada dirasa itu mengarah ke situ, jangan malu untuk datang ke psikolog untuk penanganan yang terbaik bagi anak. Itu Kak Nana. Jadi memang jangan segan untuk ke psikolog jika memang merasa membutuhkan ya, apalagi jika anak memperlihatkan kondisi yang seperti itu. Tapi sekali lagi memang rumah ini kalau bisa kita jadikan sebagai tempat mengenyam pendidikan dan mendapatkan pengasuhan yang baik. Dengan begitu juga anak-anak akan menjadi pribadi yang baik juga ya Bunda ya. Terima kasih untuk ilmunya di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat TV10. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Kami masih menunggu WhatsApp Anda untuk menyampaikan keluhan Anda atau problem yang Anda hadapi terhadap pengasuhan putra-putri Anda. Saatnya saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias untuk undur diri, dan kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Tetap bersama kami di TV10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.